Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti kekacauan yang terjadi di wilayah dunia matahari Elbaf. Kekacauan itu tidak hanya terpusat di sekolah Walrus saja, tapi juga di desa-desa lain. Beberapa desa yang ada di sekitar sana ikut terdampak dari masalah itu, karena ulah dari para monster mimpi buruk ciptaan Killingham yang semakin merepotkan warga di sana. Para monster tersebut berkeliaran dan mengamuk di mana-mana, sehingga keadaan di sana menjadi semakin tidak kondusif. Para prajurit raksasa dari desa-desa yang terdampak pun tidak bisa semuanya pergi ke area sekolah Walrus. Sebagian dari mereka ada yang pergi ke sana, tapi sebagian lain harus tetap di tempat untuk melindungi desa masing-masing. Bahkan tidak sedikit juga para warga biasa yang mengangkat senjata untuk ikut bertempur. Ini adalah situasi yang mencekam untuk para warga, sehingga mereka pun harus melakukan apa saja demi bisa bertahan hidup. Pihak pemerintah dunia benar-benar telah memberikan konflik yang luar biasa untuk negeri para raksasa itu. Summers pun terlihat menciptakan tanaman berduri besar yang menjulang tinggi sampai ke atas, di mana dia dan Killingham berdiri di puncak tanaman tersebut. Tujuan dia menciptakan tanaman berduri yang menjulang tinggi seperti itu agar dia dan Killingham bisa memantau keadaan Elbaf dengan lebih luas. Jangkauan penglihatan mereka menjadi jauh lebih luas dari ketinggian, sehingga keduanya bisa menyaksikan juga kekacauan di berbagai desa lain. Berbeda dengan Summers dan Killingham yang harus naik ke puncak tanaman berduri, Im Sama tinggal terbang lebih tinggi ke atas karena dia memiliki sayap. Bahkan jangkauan penglihatan Im Sama jauh lebih luas daripada Summers dan Killingham. Di sana, Summers pun tertawa dengan penuh semangat karena mendapat tontonan yang sangat menarik. Bagi orang jahat seperti Ksatria Suci, masalah serius yang terjadi sekarang ini memang tidak lebih dari sekedar hiburan saja. Ketika keduanya sedang menyaksikan pemandangan itu, tiba-tiba beberapa prajurit raksasa mendekat dan memotong tanaman berduri Summers. Keduanya pun langsung melompat dan mendarat dengan aman. Killingham berkata, walau sudah ada banyak monster mimpi buruk yang berkeliaran, rupanya tetap ada saja prajurit raksasa yang bisa lolos dan mendekati mereka berdua. Summers menanggapinya dengan bilang bahwa hal itu bukan masalah besar, justru akan membosankan jika hanya berdiam diri saja. Jadi Summers sendiri lebih suka untuk ikut bertarung. Summers dan Killingham pun mulai bersiap untuk menghabisi para raksasa saya mulai berdatangan itu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kita akan menyoroti suatu wilayah yang ada di lautan, tempat di mana Fujitora dan armada besar angkatan laut yang dia bawa sedang berada saat ini. Seperti pembahasan admin Toraokun sebelumnya, saat ini sedang terjadi pertempuran di Pulau Karaibari yang melibatkan Cross Guild dan pasukan angkatan laut di bawah komando Ryokugyu. Namun dalam pertempuran tersebut, pasukan angkatan laut sangat terdesak. Faktor utamanya adalah Mihawk yang memang sangat kuat. Akainu pun menerima laporan itu sehingga dia segera mengirim Fujitora sebagai bala bantuan untuk ke sana. Tapi Bagi juga sudah menerima kabar dari informan terkait pergerakan Fujitora itu, sehingga Bagi pun tidak bisa tinggal diam. Bagi menghubungi beberapa organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild. Dia lalu memerintahkan mereka untuk melacak pergerakan Fujitora dan mengepungnya sebelum tiba di Pulau Karaibari. Nah, saat ini para pemimpin organisasi itu pun sedang melakukan hal tersebut. Mereka telah membawa pasukan besar dan menghadang armada Fujitora di tengah jalan, sehingga terjadi pertarungan yang sangat menarik. Para pemimpin organisasi dunia bawah naik ke atas kapal sang admiral itu untuk pertarungan dari jarak dekat. Karena jika mereka bertarung jarak jauh dari kapal mereka masing-masing, Fujitora bisa dengan bebas memanggil meteor untuk menyerang mereka. Jadi cara yang lebih efektif adalah memang dengan pertarungan jarak dekat. Karena tidak mungkin Fujitora memanggil meteor ke atas kapalnya sendiri. Namun walau cara ini lebih baik, tapi bukan berarti mereka mampu melawannya. Fujitora masih terlalu kuat sehingga dalam mode santainya saja dia mampu mengungguli para pemimpin organisasi itu. Walau mereka bertarung dengan strategi dan taktik yang bagus, tapi Fujitora sudah berhasil mengalahkan setengah dari para pemimpin tersebut. Para pemimpin organisasi dunia bawah yang tersisa benar-benar harus mencari cara agar mereka tidak kalah dengan mudah. Sementara itu, para bawahan Fujitora pun sedang bertempur melawan para anak buah dari organisasi dunia bawah itu. Banyak marinir sudah melompat ke kapal musuh untuk menyerang secara langsung. Sebenarnya Fujitora ingin mereka semua dalam keadaan fit karena nanti di Pulau Karaibari mereka akan bertarung habis-habisan. Tapi di tengah keadaan seperti sekarang ini, para marinir itu memang harus bertarung juga melawan musuh-musuh yang ada.
Beralih ke Pulau Karaibari, Ryokugyu dan para Vice Admiral yang sudah tahu bahwa Fujitora akan datang merasa bahwa dia terlalu lama, sebab pertempuran sudah berlangsung cukup panjang dan bala bantuan yang dinanti masih tak kunjung tiba. Ryokugyu pun mulai menduga bahwa Fujitora mengalami hambatan di tengah perjalanan. Dengan begitu, dia masih harus bertarung dan mengulur waktu di Pulau Karaibari. Ryokugyu memakai berbagai teknik menarik dari kekuatan buah iblis Morimori no Mi dalam duel melawan Mihawk. Dia menciptakan tumbuhan-tumbuhan yang lebat untuk mengacaukan fokus Mihawk, lalu melancarkan serangan jarak jauh dari tempat yang tersembunyi. Namun, hal itu bukan masalah bagi si mata elang. Mihawk mampu mengatasi setiap serangan dari Ryokugyu, bahkan Mihawk pun akan menggunakan tebasan berskala besar yang menghancurkan tumbuhan-tumbuhan lebat itu dalam satu kali tebasan. Ryokugyu terpaksa harus menggunakan strategi lain dalam pertarungan di sana. Sebagai pemilik kekuatan hutan, teknik Ryokugyu memang cukup banyak dan bervariasi. Jadi walau secara kekuatan dia kalah dari Mihawk, tapi dia bisa mengulur waktu dengan penggunaan beragam macam jurus. Sementara pertempuran terjadi, ada Bagi yang hanya mengawasi tanpa ikut melibatkan diri. Bagi yang melihat belum ada tanda-tanda kedatangan dari bala bantuan Angkatan Laut pun menduga bahwa para pemimpin organisasi dunia bawah telah berhasil mencegat Fujitora. Untuk sesaat, Bagi merasa senang, namun Bagi mulai gelisah ketika memikirkan seberapa lama para pemimpin organisasi itu akan mampu bertahan melawan Fujitora. Walau Bagi tahu bahwa mereka cukup kuat, tapi Bagi pun sangat memahami bahwa level kekuatan seorang admiral berada jauh di atas mereka. Beralih ke tempat lain, Pulau Hachinosu kembali disorot. Seperti pembahasan Admin Traokun sebelumnya, pertempuran besar masih berlangsung di sana dan kali ini kita akan membahas berbagai hal menarik di tempat itu. Kelanjutan dari pertarungan Ben Beckman melawan Shiryu akan ditampilkan. Sebelumnya, Ben Beckman terlibat Battle Royale dengan Kizaru dan juga Kuzan. Tapi karena adu serangan dari Sansan Kurohige beberapa waktu yang lalu menghasilkan dampak bentrokan yang luar biasa, maka keadaan menjadi kacau sehingga banyak orang harus bergerak menghindar dan terpisah dari lawan mereka masing-masing. Sebagian ada yang kembali bertarung melawan orang yang sama, tapi ada pula yang menghadapi musuh yang berbeda. Salah satunya adalah Ben Beckman yang harus melawan Shiryu. Dalam pertarungan tersebut, Shiryu melompat tinggi, lalu melancarkan serangan ke bawah dengan pedang yang berlapis Bushishoku Haki kuat. Ben Beckman pun segera menghindar, sehingga tusukan Shiryu menghantam tanah dan membuat lingkungan sekitar menjadi hancur. Kemudian giliran Ben Beckman yang balik menyerang. Dia memusatkan haki di satu peluru, lalu melancarkan tembakan yang sangat kuat. Ketika peluru itu sudah mendekati Shiryu, haki yang Ben Beckman pusatkan di sana meledak, sehingga menghasilkan dampak gelombang haki kuat yang membuat Shiryu terlempar walau sudah menangkis dengan pedangnya. Ini adalah teknik yang sama seperti yang Ben Beckman pakai ketika melawan Kuzan dan Kizaru sebelumnya. Bedanya, kali ini dampak dari serangan tersebut tidak sekuat sebelumnya, karena tenaga Ben Beckman sudah banyak terkuras. Shiryu memang mampu bangkit kembali usai terkena serangan itu, tapi serangan tersebut cukup berdampak dan membuatnya mengalami beberapa luka. Tak jauh dari sana, ada kelanjutan pertarungan antara Lakiru melawan Vasco Shoot. Vasco Shoot sudah diambang kekalahan karena tak mampu menahan gempuran serangan dari Lakiru. Ketika Lakiru ingin melancarkan serangan penghabisan, Dokyu muncul di sana dan langsung menolong Vasco Shoot. Dokyu kemudian melempar banyak apel yang bisa meledak untuk mengacaukan fokus dari Lakiru. Begitu asap dari ledakan itu mereda, Dokyu dan Vasco Shoot pun sudah tidak ada lagi di sana. Sepertinya, Dokyu membawa Vasco Shoot ke tempat aman untuk sementara waktu, demi memberikan perawatan singkat yang setidaknya akan membuat dia bisa bertarung lagi walau tidak dalam keadaan prima. Di tengah perjalanan Dokyu yang membawa Vasco Shoot untuk mengobatinya, Vasco Shoot bertanya kepada Dokyu apakah tadi Dokyu juga merasakan dampak dari adu serangan Sansan Kurohige. Dokyu pun menjawab iya, dia merasakan dampak serangan itu sehingga dia menjadi terpisah dari musuh yang tadi dia hadapi. Vasco Shoot pun berkata tadinya dia kurang yakin bahwa Teach adalah anak dari Roxy Sebek, tapi dengan merasakan sendiri bentrokan dahsyat barusan, kini dirinya percaya 100% bahwa Teach adalah anak dari Sebek. Kemudian diperlihatkan kilas balik singkat yang memperlihatkan momen di penjara Impel Down dulu. Jadi dulu sebelum Kurohige merekrut mereka, Kurohige mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari Roxy Sebek. Tentu para tahanan Impel Down level 6 langsung tertarik karena memang Roxy Sebek sangat terkenal di dunia para kriminal. Sebagian dari tahanan Impel Down percaya dengan perkataan dari Kurohige itu, namun sebagian lagi tidak begitu yakin. Nah, Vasco Shoot ini adalah salah satu orang yang awalnya tidak begitu yakin, tapi dia memutuskan untuk bergabung saja ke dalam bajak laut Kurohige karena dia ingin
ingin menyaksikan sendiri apakah benar Teach adalah anak dari Rose Dysabeck atau bukan. Kilas balik pun berakhir dan Vasco Shoot berkata dampak serangan dahsyat tadi sudah sangat membuktikan bahwa kaptennya itu adalah anak dari Rose Dysabeck. Dokyo pun bilang dari awal dirinya direkrut, dia sudah yakin bahwa Teach adalah anak dari Rose Dysabeck. Karena dari aura yang dia rasakan dan juga tujuan utama Teach untuk menguasai dunia, sudah terlihat jelas bahwa Teach adalah anak dari Rose Dysabeck. Dokyo pun berkata, dampak serangan besar tadi masih belum seberapa. Tunggu saja sampai Teach menggunakan kepribadian dirinya yang lain. Kepribadian Teach yang lain itu memiliki sifat yang jauh lebih mengerikan dari yang biasa mereka lihat. Tak hanya sifatnya saja yang berubah menjadi semakin mengerikan, tapi kekuatannya juga semakin meningkat drastis. Dari perkataan Dokyo ini, semakin jelas bahwa rumor soal Kurohige memiliki 3 kepribadian ternyata memang benar. Cukup penasaran juga akan seperti apa Kurohige nanti setelah kepribadiannya berganti. Mulai dari sini, semakin banyak fakta mengejutkan yang terungkap soal Kurohige. Dari chapter sebelumnya, terungkap bahwa dia adalah anak dari Rose Dysabeck, dan kini terungkap bahwa dia memiliki kepribadian lain. Nah, kedepannya nanti, pasti akan semakin banyak juga fakta-fakta mengejutkan tentang Kurohige yang akan segera terungkap. Berpindah ke tempat lain, kita akan menyoroti pertarungan antara beberapa komandan armada besar bajak laut topi jerami melawan 3 agen CP0. Sebelumnya, 2 agen CP0 menghadapi Sai, Ideo, Orlombus, dan beberapa kru mereka. Sedangkan agen yang satu lagi berduel 1 lawan 1 melawan Cavendish. Setelah pertarungan yang cukup sengit antara 2 agen CP0 melawan Orlombus dan kawan-kawan, para agen CP0 itu berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian, agen yang melawan Cavendish juga kalah. Perbedaan 2 pertarungan ini adalah para kapten lain berusaha cukup keras untuk bisa menang melawan musuh mereka dengan cara bekerja sama. Sedangkan Cavendish mampu bertarung 1 lawan 1 dengan sangat unggul sampai dia menang. Itu karena Cavendish telah semakin baik dalam menguasai kekuatan Hakuba dalam dirinya. Setelah para komandan divisi memenangkan pertarungan itu, mereka pun segera pergi dari sana. Mereka menuju ke salah satu pulau untuk mengadakan sebuah rapat, karena memang itulah tujuan awal mereka ingin mengadakan pertemuan ini. Setelah mereka pergi, terlihat ada kapal misterius lain yang mendekati kapal milik pemerintah dunia, tempat di mana ketiga agen CP0 yang tadi kalah. Belum jelas itu kapal siapa, entah kapal sekutu pemerintah dunia atau mungkin kapal dari bajak laut yang lain. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Turaokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Turaokun, Shambles.